Siapakah orang yang terkaya di dunia? Misteri, sejarah, mitos. Yuk, jangan lupa subscribe guys. Mansa Musa dari Kekaisaran Mali adalah orang terkaya dalam peradaban manusia, sehingga ia dengan mudah memberikan para pengemis batangan emas saat melakukan perjalanan haji ke Mekah. Namun sejarah mencatat, kemurahan hati yang tidak terukur oleh Mansa Musa dalam perjalanan ke Mekah justru mendorong Mesir dalam krisis ekonomi selama 10 tahun lamanya. Melansir dari Smart Asset, masuknya emas secara instan dan tak terhitung ke Mesir, Mekah, dan Madinah menyebabkan terjadinya hiperinflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir memiskinkan ketiga kota besar itu selama lebih dari 10 tahun. Bagaimanakah kisah lengkap Mansa Musa yang sederhana secara berlebihan hingga menyebabkan negara lainnya mengalami krisis ekonomi selama 10 tahun? Kekaisaran Mali di Afrika Barat adalah kekaisaran yang bercorak Islam dari generasi sebelum Mansa Musa memimpin pada tahun 1312. Nah, pada tahun 1324, Mansa Musa telah berencana melakukan perjalanan ziarah haji ke Mekah. Namun untuk menempuh jarak kira-kira sebesar 4.000 mil itu Mansa Musa tidak pergi sendiri. Ia pergi dengan rombongan kekaisarannya yang terdiri dari puluhan ribu tentara, budak, dan bentara. Mansa Musa dan rombongannya juga berbekal ratusan pon emas. Melansir dari Smart Asset, 12.000 budak Mansa Musa masing-masing membawa 4 pon emas, 80 unta yang masing-masing memikul 50-300 pon emas, 500 pelayan Musa yang berkuda di depannya masing-masing juga membawa tongkat emas seberat 10,5 pon. Dan setiap ada pengemis yang terlihat, Mansa Musa memberikan sedekah sebatang emas. Ia juga membayar pedangan di bazar-bazar dengan harga lebih berupa emas. Selain itu, Mansa Musa memberikan sumbangan amal resmi ke Mesir, Mekah, dan Madinah yang masing-masing sebesar 1.250 pon emas. Hal itu pun membuat Mansa Musa dan rombongannya selalu menarik perhatian setiap penduduk dari wilayah yang mereka lewati dari Mali menuju ke Mekah. Masuknya emas secara instan dan tak terhitung di Mesir, Mekah, dan Madinah langsung menyebabkan hiperinflasi yang belum pernah terjadi dan hampir memiskinkan ketiga kota besar itu selama lebih dari 10 tahun. Smart Asset memperhitungkan dari total muatan emas yang dibawa semua unta Mansa Musa, setidaknya ada sekitar 71.000 pon emas yang pada dasarnya harga rendah di Mali dan diberikan ke daerah yang menganggap emas itu langka dan berharga. Artinya, dalam hal jatuhnya harga emas saja, kerusakan ekonomis yang disebabkan oleh ziarah Mansa Musa ke Mekah berjumlah sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 21,4 triliun rupiah dalam bentuk uang modern. Kemudian sekembalinya Mansa Musa dari Mekah, ia membawa beberapa cendekiawan Islam, termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Lalu seorang penyair dan arsitek Andalusia yang bernama Abu Ishaq Es-Saheli. Abu Ishaq Es-Saheli inilah yang secara luas dianggap sebagai perancang masjid Zingueber yang terkenal di Timbuktu, Mali. Mengutip dari BBC, Mansa Musa dilaporkan membayar Abu Ishaq Es-Saheli dengan 440 pon emas. Jika dikonversi dengan nilai mata uang saat ini mungkin bisa sampai 8,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 116,8 miliar rupiah. Kekayaan Mansa Musa. Pendiri Amazon, yaitu Jeff Bezos, adalah orang terkaya di dunia menurut daftar miliarder Forbes 2019 dengan kekayaan diperkirakan 131 miliar dolar Amerika Serikat
atau sekitar 1.865 triliun rupiah. Dan dia pun adalah orang yang terkaya dalam sejarah modern. Nah, diyakini Bezos sama sekali bukan orang terkaya sepanjang masa, melainkan Mansa Musa lah yang dianggap sebagai orang terkaya sepanjang sejarah. Mansa Musa lebih kaya dari yang bisa digambarkan siapapun. Jacob Davidson menulis tentang Raja Afrika untuk Money.com pada tahun 2015. Pada 2012, situs web Amerika Serikat Celebrity Network memperkirakan kekayaan Mansa Musa mencapai 400 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.697 triliun rupiah. Tetapi sejarawan ekonomi berpendapat bahwa kekayaannya tidak mungkin untuk dijabarkan ke dalam angka. Mali sendiri memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan menjadi pusat perdagangan di Afrika, terutama garam. Garam merupakan komoditas utama yang diperdagangkan dari utara, sedangkan dari selatan yaitu berupa emas dan gading. Kekayaan Kekaisaran Mali meningkat pesat berkat pajak perdagangan, pertambangan, dan emas yang dikuasai Mali. Belum lagi dari pengenaan upeti dari suku-suku yang ditaklukkan. Mansa Musa dari Mali dengan demikian menjadi sangat kaya, bahkan mungkin orang terkaya sepanjang masa. Di bawah pemerintahan Mansa Musa, Kekaisaran Mali mencaplok 24 kota termasuk Timbuktu. Kerajaannya membentang sekitar 2000 mil dari Samudra Atlantik sampai ke Niger modern, mengambil bagian dari apa yang sekarang menjadi Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, dan Pantai Gading. Pada akhir abad ke-14, Mansa Musa telah digambar dalam catatan Atlas 1375, sumber penting bagi navigator Eropa abad pertengahan. Dibuat oleh kartografer Spanyol Abraham Crisquez, atlas tersebut menggambarkan Musa duduk di atas tahta dengan mahkota emas, lalu sedang membawa bongkaran emas di tangan kanan dan tongkat emas di tangan kirinya. Timbuktu menjadi Eldorado Afrika dan orang-orang datang dari daerah yang dekat dan jauh untuk melihat sekilas kekayaan Kekaisaran Mali. Pada abad ke-19, kota ini masih kental diselimuti mitos sebagai kota emas yang hilang di ujung dunia, suar bagi pemburu dan penjelajah Eropa, dan hal itu sebagian besar disebabkan oleh eksploitasi Mansa Musa 500 tahun sebelumnya pada emas. Yo, jangan lupa subscribe guys.